Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nur Seri. Pada video kali ini yang saya bahas adalah bagaimana cara membuahkan anggur. Jadi masih ada rekan-rekan yang bingung, apakah anggur itu dibiarkan saja bisa berbuah atau tidak? Bisa, tetapi hanya beberapa klaster saja dan hasilnya pun tidak maksimal, dan itu hanya kebetulan saja karena tercukupinya nutrisi serta adanya cabang yang terhenti, mungkin akibat dimakan belalang, mungkin patah terkena angin, dan beberapa faktor alam lainnya. Tetapi ketika kita ingin membuahkan anggur, maka kita wajib melakukan pemangkasan untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang kita harapkan. Jadi, apakah anggur itu harus dipangkas ketika akan membuahkan? Jawabannya iya, karena kita menginginkan pembuahan yang direncanakan dengan hasil yang memuaskan, bukan pembuahan yang kebetulan. Cabang manakah yang harus dipangkas agar anggur ini bisa berbuah? Di cabang sekunder seperti ini atau cabang kedua, ini primer, ini sekunder, dipangkas pun kalau nutrisinya tercukupi berbuah. Ini sekunder ya, jadi primer itu adalah batang pokok atau cabang utama atau pohonnya. Sedangkan sekunder adalah cabang yang tumbuh di cabang primer ini. Nah, ini sekunder. Nah, cabang tersier adalah cabang yang tumbuh di cabang sekunder ini. Kenapa harus di cabang tersier, tidak di cabang sekunder? Karena cabang sekunder tidak bisa kita buat dalam jumlah yang banyak. Nah, cabang tersier bisa kita buat dalam jumlah yang banyak. Jadi kawan-kawan jika ingin membuahkan anggur dengan klaster bunga yang banyak atau mendapatkan buah dompolan dalam jumlah yang banyak, harus memperbanyak cabang tersier. Karena cabang tersier seperti inilah cabang-cabang produksi yang nantinya ketika kita pangkas akan memberikan buah atau menghasilkan buah. Kita bahas perlakuannya dulu pada tanaman ini. Tanaman ini sebelum dibuahkan atau di fase vegetatif atau fase pertumbuhannya, kita hanya memberikan PSB di pohon ini. Bisa juga menggunakan selang-seling POC dan PSB, tetapi pada pohon ini saya hanya menggunakan PSB varian akademik untuk pembuahan yang kesekian kali. Jadi hanya menggunakan PSB rutin seminggu 2 kali. Takaran 200 ml per 5 liter air. Disiramkan ke media tanam ini karena pohon ini saya tanam grounding di tanah langsung. Kemudian untuk mencukupi kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan pada tanaman ini, saya tetap memberikan pemupukan NPK seimbang. Ponska Plus yang saya gunakan, kawan-kawan boleh menggunakan merek apa saja. Tidak harus menggunakan merek Ponska Plus. Yang pasti kita aplikasikan pupuk NPK seimbang. Kenapa tetap memberikan pupuk kimia? Yang kita pahami adalah memberikan pupuk organik berupa POC maupun PSB. Tujuan utamanya adalah satu, untuk penghematan biaya pembelian pupuk sintetis. Tujuan kedua adalah keseimbangan, karena terlalu banyak pemberian pupuk kimia dapat merusak juga unsur hara dan mikroba yang ada di dalam tanah jika terus-menerus diaplikasikan. Jadi kita harus memberikan keseimbangan sehingga media tanam atau tanah lokasi kita menanam tetap subur dan mikroba yang ada di dalam tanah tetap hidup. Kemudian yang selanjutnya, penggunaan POC selang-seling dengan pupuk kimia juga berfungsi untuk melepaskan residu kimia yang mengikat. Jadi sisa-sisa pupuk kimia ini bisa terlarutkan dengan kita mengaplikasikan POC maupun PSB atau bahan organik lainnya.
Jadi menggunakan pupuk kimia itu dapat menghemat, menggunakan pupuk organik VOC dan PSB yang kita bisa buat sendiri dengan biaya yang murah, dapat menghemat lebih dari 70% biaya pembelian pupuk. Kenapa saya menggunakan PSB? Kawan-kawan tidak harus membeli ke saya, jadi saya bukan jual pupuk PSB. Kawan-kawan bisa buat PSB sendiri untuk menghematnya. Dan bagaimana cara membuat pupuk PSB? Simak di video saya yang sudah saya upload sebelumnya yang berjudul cara membuat PSB dengan berbagai warna. Ada di video saya terdahulu. Silahkan di scroll dan disimak kembali. Jadi saya tidak jual pupuk PSB, tetapi saya memberikan tip bagaimana berbudidaya tanaman anggur ini tidak perlu bertele-tele dengan biaya yang bisa kita hemat atau kita tekan. Jangan menghasilkan buah anggur tidak sampai 1 kilo, menghabiskan duit ratusan ribu. Kalau itu yang terjadi, ketemunya murah beli. Gitu ya. Jadi tujuan menanam ini yang pertama adalah hobi ya. Yang kedua adalah kepuasan, kita bisa memetik buah dari tanaman yang kita sayang dan kita rawat sehari-hari. Tetapi kalau biayanya terlalu besar karena akibat penggunaan pupuk dengan berbagai jenis dan hasilnya justru tidak maksimal, maka kita akan rugi di pemupukan dan perawatan. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan klaster buah yang baik dengan pupuk yang hemat. Tidak harus mahal. Jadi tidak harus terkenal juga pupuknya. Di tempat ini kawan-kawan, di tempat ini saya contohkan kepada kawan-kawan, saya hanya menggunakan PSB di pohon ini. Juga kalau di pohon lainnya saya menggunakan selang-seling PSB dan POC dari urin kelinci, tetapi yang saya sedang bahas ini adalah perlakuan pada tanaman ini, pohon ini, varian akademik. Saya hanya menggunakan PSB dan NPK Ponska Plus di fase vegetatifnya. Untuk NPK Ponska Plus saya berikan 2 sendok makan, saya benamkan di sekitar pohonnya, di sana, di tanahnya, 1 bulan sekali. Lalu di fase generatifnya saya hanya memberikan pupuk generatif 1 kali, sama seperti teman-teman yang lain, MKP, KNO3, dan magnesium sulfat. Juga boron, kalau nggak ada boron boleh kalsium, kalau nggak ada kalsium boleh menggunakan remukan cangkang telur. Karena itulah yang dibutuhkan tanaman di fase generatifnya untuk mendukung proses pembuahan pada pohon anggur yang kita rawat. Di mana pemangkasan yang menghasilkan bunga atau di cabang seperti apa, di mata tunas sebelah mana, ketika kita pangkas anggur ini menghasilkan klaster bunga. Oke, kita urut dari sini. Varian akademik bisa kita mainkan dengan spur pruning. Apa itu spur pruning? Spur pruning adalah pembuahan anggur atau pemangkasan pembuahan anggur dengan menyisakan 4 mata tunas maksimal. Jadi pemangkasan pembuahan anggur dengan menyisakan 1 sampai 4 mata tunas. Ini contohnya nih. 1, 2, 3, 4. Ini kita pangkas di sini. Ini namanya spur pruning. 4 mata tunas dan seterusnya ke sana ke atas namanya can pruning. Jadi enggak short spur, medium spur, atau long spur. Karena kita dalam pemangkasan anggur hanya mengenal 2 istilah pemangkasan. Can pruning dan spur pruning. Dan di Indonesia menambahkan 1 lagi, yaitu potes pucuk. Nah, sama-sama berhasil. Kalau potes pucuk, ya kita memangkas pucuknya, namanya juga pucuk. Kalau di sini bukan pucuk, pangkas batang muda. Jadi pemahaman potes pucuk adalah memangkas di pucuknya. Dan anggur itu dominasi apikel. Jadi ketika pucuknya ditahan, maka terjadi penumpukan nutrisi di ujung sana. Dan ketika pecah tunas akan membawa klaster buah. Jika dipelihara pun menjadi buah yang sempurna. Tetapi kenapa kita tidak pelihara, misalkan berbuah di proses pemberhentian seperti ini, atau excel break yang kita lakukan ini ketika membawa buah, kita tidak pelihara?
karena berdampak pada semakin panjang cabang tersier ini. Jadi kita nanti akan kehabisan tempat untuk pembuahan berikutnya. Dan terlalu banyak nutrisi yang terbuang karena seiring dengan panjangnya cabang tersier ini. Oke. Kita kembali ke sini. Kenapa saya tidak melakukan pemangkasan di spur? Nah, pada batang tersier ini kita melihat batnya. Batnya runcing. Jadi ini tidak bat potensial. Jadi ketika kita pangkas di bat keempat ini, besar kemungkinan zong, tidak menghasilkan buah. Jadi salah satu penyebab pemangkasan gagal, yang pertama, tidak tercukupinya nutrisi yang dibutuhkan di fase generatifnya. Jadi pupuk-pupukan yang kita berikan belum cukup untuk merubah tanaman ini berubah fase dari vegetatif ke generatif. Ada tidak tercukupinya unsur hara yang dibutuhkan atau nutrisi pendukung untuk merubah fase tanaman ini dari vegetatif ke generatif. Jadi ketika kita akan membuahkan anggur, kita harus memberikan pupuk dengan tinggi kalium dan fosfat atau fosfor. Untuk menuakan batang anggur seperti ini, kita harus aplikasikan kalsium dan boron. Boleh menggunakan pupuk kimia, boleh menggunakan organik, seperti cangkang telur. Jadi seringkali di kawan-kawan, batang anggurnya sudah gede, tersiernya sudah gede, sudah hijau, hampir sudah gede dan panjang, seukuran pensil, tetapi tidak berubah warna menjadi coklat. Nah, pada fase itu aplikasikanlah pupuk kalsium dan boron. Atau diramu dalam satu ramuan karate boron, kandungannya kalsium dan boron. Maka akan segera batang ini berubah warna menjadi kecoklat-coklatan. Nah, ini pemangkasan ini akan kita lakukan di mana? Kita urut. Di sini tidak menghasilkan buah dengan bentuk cabang-cabang seperti ini, bentuk-bentuk bat seperti ini. Jong, zong, zong. Nih, jong. Masih zong. Jadi kita tidak hitung berapa tunasnya. Kita akan mencari bat yang generatif atau bat potensial. Nih kita urut di sini. Ini belum. Ini kita lihat. Nah, ini batnya ini potensial. Jadi ketika kita pangkas akan membawa klaster bunga. Dan kita akan pecahkan di 4 bat terujung. Jadi kita akan pilih 4 bat yang baik untuk kita jadikan cabang pembuahan. 1 bulat ya, 2 ini sudah mulai gemuk membulat, ini juga membulat. Ini sangat membulat, sangat membulat, sangat membulat, tetapi terlalu panjang. Nanti tempatnya habis. Nah, disinilah 1, 2, 3, 4. Dan di titik mata bat yang sebelahnya tidak tumbuh sulur. Nah, ini ada bekas sulur ya. Nih, ini ada bekas sulur. Ini enggak. Jadi kita pangkas di sini. Oke. Kita buang pada daun terujung untuk kita pecahkan 4 mata tunas ini. Sudah. Seperti ini. Nih, ini sudah kita excel break ya. Oke. Nih. Sudah kita pangkas. Lanjut ke cabang tersier berikutnya. Kita mencari bat potensialnya pada pohon ini. Nah, ini seperti ini. Ini di sini, jika saya memangkas lurus di sini, maka cabang tunas bat yang pecah nanti yang membawa bunga akan bertabrakan dengan cabang baru dari pohon ini. Jadi kalau ini di sini, ini agak memanjang. Jadi nanti bisa bersimpangan, tidak bertabrakan cabang ke kiri ke kanannya. Kita lihat. Nah, 1, 2, nah ini lurus. Tuh. Kita ambil lebih panjang. Mulai dari sini. Oke. Sama seperti itu ya. Oke. Nah, kelihatannya.
beda ya. Jadi nanti setelah tumbuh tunas ini ke sana, ini ke sini. Jadi nggak bertabrakan. Lalu bagaimana dengan cabang tersier yang tertinggal? Nah, seperti ini. Nih, kita esel break lebih pendek. Kalau tertinggal jangan diteruskan menjadi panjang, esel breaknya lebih pendek supaya nutrisi tertahan di batang ini. Nah, ini kita lihat. Di sini nggak bawa buah. Nah, tetapi ada buat potensial yang ketika kita pangkas bisa membawa buah. Nih, kita pecahkan dua saja di sini. Jadi pemangkasannya menjadi lebih pendek untuk cabang tersier yang tertinggal. Seperti itu. Nah, ini yang terlalu tertinggal, kita sisakan satu mata tunas saja, oke? Untuk pembuahan berikutnya, seperti ini. Kita bentuk tersier baru. Lanjut ke sebelah sini. Nah, tunas-tunas air yang ada ini harus kita buang dulu ya. Seperti ini ya. Sebelum pemangkasan. Oke. Nah, nih. Kita akan pecahkan 4 bat terujung. Nih. Lihat bat potensialnya ya. Ini ketika kita esel break, ini sudah banyak sekali membawa klaster bunga nih. Tuh. Sama nih, seperti ini. Nih. Ada bunga-bunga PHP-nya nih. Terlihat kan? Jadi ini menandakan nutrisi sudah nih muncul bunga-bunga PHP. Sudah cukup untuk mendukung pembuahan. Oke. Lanjut ke sini. Nah, nih. Kita buang dulu tunas-tunas air seperti ini. Ini. Kita cari bat yang bagus untuk kita buahkan. Oke. Bat generatif ya. Atau bat potensial. Oke. Seperti ini. Dan pemangkasan ini bukan eksperimen. Gitu ya. Jadi bukan untuk eksperimen. Dapat dipastikan ini berbuah. Memang yang menentukan yang maha kuasa, tetapi teknik yang kita mainkan mulai dari perawatan dan pemupukannya sudah benar. Dan insya Allah ini pasti berbuah. Dengan cara ini. Karena ini sudah saya ulang berkali-kali. Bukan satu kali saja. Dan pada varian akademik juga. Dan secara keseluruhan berhasil membawa klaster bunga. Keberhasilan yang diulang-ulang berkali-kali dan hasilnya selalu berhasil atau tidak pernah gagal, pengalaman seperti ini bisa kita bagikan. Jadi kalau baru satu kali berhasil belum tentu untuk kedua dan ketiga kalinya. Tapi kalau berkali-kali dengan teknik dan cara yang sama, kita selalu berhasil. Artinya ini teknik dan cara ini bisa dicontoh, bisa ditiru oleh kawan-kawan semua. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semuanya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.